Oke, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas ya. Ini yang pertemuan terakhir untuk kita membahas SPSS. Ya. Kita akan belajar di sini bagaimana kita menggunakan SPSS untuk statistik deskriptif dan visualisasi data ya, sesuatu yang sangat simpel tapi penting untuk kita lakukan ya pada saat pengolahan dan analisis data. Oke, nah di sini teman-teman kita akan berfokus pada kenapa statistika deskriptif itu diperlukan gitu ya. Nah, kita sudah tahu bahwa memang kalau kegiatan statistik, kemudian pengumpulan data dan seterusnya gitu ya, pengolahan dan sebagainya, kita tidak hanya untuk menghasilkan tabel dan grafik, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita peroleh, bisa kita tampilkan, bisa kita diseminasikan dari data yang sudah kita input dan juga sudah kita olah. Gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa membuat ringkasan, ya, summary, atau dalam banyak kasus kita menyebutnya sebagai executive summary, yang digunakan memang khusus untuk di level manajemen. Ya. Dan ini juga sekaligus sebagai upaya bagaimana kita bisa mendeskripsikan data melalui beragam ukuran statistik. Ya, ukuran-ukuran statistiknya yang ada kita gunakan nih untuk mendeskripsikan data yang sudah kita peroleh dan kita olah. Di statistik deskriptif ini memang tujuannya adalah kita menyajikan hasil peringkasan tersebut yang kita peroleh dari pengumpulan data ya. Nah, sebelum data tersebut kita sajikan, kita harus meringkasnya dengan baik, baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Sekaligus ya, statistika deskriptif ini nantinya akan menunjang teman-teman semuanya untuk melakukan pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan, ya, yaitu yang akan kita gunakan pada statistika inferensial. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada statistika deskriptif kita hanya akan berbicara mengenai ringkasan dari data yang kita peroleh. Kita tidak bisa menafsirkan untuk populasi yang lebih besar, gitu ya. Jadi kalau misalnya data kita hanya berbicara tentang sampel, kita hanya bisa menyimpulkan atau meringkaskan dari sampel tersebut. Kita tidak bisa menafsirkan atau memberikan kesimpulan atau keputusan pada populasi yang lebih besar. Misalnya kita memperoleh data ya dari pencacahan pada di provinsi DKI Jakarta, tapi sampelnya hanya 1.000 orang gitu ya misalnya. Padahal penduduk di DKI Jakarta ada hampir 10 juta gitu ya. Nah, sampel kita hanya 1.000 orang. Nah, dengan statistika deskriptif kita hanya meringkaskan apa yang kita peroleh dari 1.000 orang tadi. Tidak berupaya untuk menyimpulkan dari 1.000 orang tadi karakteristiknya sama dengan yang di 10 juta orang. Nah, ini perbedaannya ya, dengan statistika inferensial. Di statistika inferensial kita menggunakan serangkaian analisis statistika gitu ya, pengujian statistika untuk mengambil kesimpulan dari sampel kita yang hanya 1.000 tadi ke 10 juta di penduduk DKI Jakarta gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman masih mengingat lagi ya, ini kita merefresh. Oke. Nah, ukuran statistik apa yang akan kita gunakan? Ada 3 kelompok nih yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah statistik untuk mencari ukuran pemusatan atau kita bilangnya sebagai central tendency. Ada beberapa ragam ya, mulai dari mean gitu ya, rata-rata, kemudian median, kemudian modus, dan ukuran-ukuran pemusatan yang lain, baik mean-nya itu berupa arithmetic mean gitu ya, harmonic mean dan sebagainya ya. Rata-rata aritmatika, rata-rata harmonik dan seterusnya ya. Kemudian cara peringkasan yang lain adalah mencari ukuran penyebaran atau dispersi. Seperti apa? Misalnya seperti standar deviasi, kemudian varians dari datanya itu sendiri. Ini penting, artinya kita bisa meringkas data yang misalnya 1.000 tadi, gitu ya, 1.000 tadi, ini hanya menjadi beberapa angka saja, gitu ya, yang cukup untuk meringkaskan data yang 1.000 sampel tadi, gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengetahui bentuk data, ya. Kita bisa melihatnya dari ukuran skewness-nya, gitu ya,
kemudian ukuran kurtosisnya. Ini ukuran kemencengan dan kelancipan dari distribusi data yang sudah kita hasilkan. Oke, nah beruntungnya di SPSS ini kita sudah menyediakan ada 2 menu nih yang terkait dengan statistika deskriptif yang bisa kita gunakan untuk meringkas data yang sudah kita peroleh, yaitu ada reports dan deskriptif statistik. Ini ada 2 menu. Pertama, menu reports ini lebih berhubungan dengan laporan dari variabel-variabel kategori. Variabel kategori di sini bisa bersifat nominal, bisa bersifat ordinal. Nominal seperti apa? Nominal seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nominal itu adalah misalnya nih jenis kelamin gitu ya, laki-laki perempuan gitu ya. Terus kemudian kota kelahiran atau kota domisili gitu ya, Jakarta, Surabaya dan seterusnya, ini nominal ya. Ordinal ini artinya peringkat gitu ya, peringkat tapi dia bersifat kategori. Misalnya apakah seseorang itu puas dengan pekerjaan yang dimiliki saat ini, mulai dari sangat puas, kemudian biasa saja, tidak puas, dan sangat tidak puas. Ini kan kategorik tapi memiliki peringkat gitu ya, ordinal. Nah, di reports ini kita akan mendapatkan ringkasan atau laporan yang dari variabel kategorik yang berkaitan dengan variabel tentu saja yang tipenya adalah scale gitu ya. Nah, berikutnya adalah ada menu lagi, yaitu menu deskriptif statistik. Nah, di sini lebih banyak lagi. Kita bisa menggunakan berbagai ukuran deskripsi data seperti kurtosis, kunus dan sebagainya. Nanti kita bahas. Oke. Nah, di deskriptif statistik ya, ini yang lebih utama. Kalau tadi saya sampaikan ada 2 menu di sini ya. Analysis ini ada reports, kemudian deskriptif statistik. Di reports tadi sudah saya sampaikan contohnya. Kemudian deskriptif statistik kita ada banyak pilihan. Frekuensis, deskriptif, explore, cross tabs, rasio, PP plots, QQ plots dan seterusnya. Ya, nah ini kita bisa gunakan. Oke, kita bahas satu persatu. Frekuensis ini fungsinya untuk kita memberikan gambaran ya secara sekilas dan ringkas dari kelompok data. Frekuensi artinya kita menganalisis dari kemunculan data-data tersebut dari sampel kita. Kita biasa menggunakan ini kalau ingin melihat karakteristik dari data atau ciri-ciri dari data. Apa sih yang kita gunakan di dalam frekuensi ini? Tadi yang saya sebutkan, kita bisa menggunakan central tendency, ya, ukuran pemusatannya, kemudian ukuran dispersinya, ya, kemudian persentil juga bisa, skewness dan kurtosis. Nah, di submenu berikutnya, submenu setelah frekuensi ada submenu deskriptif ya. Di deskriptif ini submenunya kurang lebih isinya sama dengan di frekuensi ya. Memang ada tambahan yang ini mungkin sangat penting untuk nantinya ya teman-teman, kita akan gunakan untuk lebih mendalam, yaitu fasilitas pembuatan Z-score. Z-score ini nanti akan kita gunakan untuk uji normalitas data. Ya, uji normalitas data. Nah, Z-score ini hal yang sangat penting, terutama nantinya teman-teman pada saat melakukan uji statistik ya, atau bahkan untuk melakukan normalisasi data, gitu ya. Artinya kita mau melakukan transformasi dari data. Mungkin belum kita bahas sekarang untuk transformasi data itu seperti apa ya. Tapi Z-score ini sangat penting. Nanti teman-teman tolong diperdalam ya di sini. Nah, dari nilai Z-score ini ya, Z-score ini kita bisa memperoleh mana sih nilai-nilai outlier-nya, sehingga kita bisa tahu nih apakah data tersebut mengandung outlier atau tidak. Kenapa ini penting? Karena ada beberapa ukuran statistik yang sangat rentan ya, atau sangat sensitif kalau misalnya ada outlier, misalnya rata-rata atau mean. Begitu ada satu outlier, maka nilainya akan berubah secara drastis. Ya. Kemudian ada beberapa teknik atau metode yang sangat sensitif terhadap outlier. Misalnya kita melakukan segmentasi atau melakukan clustering atau pengelompokan dengan metode K-means. Nah, outlier ini akan sangat mempengaruhi hasil yang kita peroleh dari data tersebut. Nah, berikutnya adalah submenu explore. Nah, di submenu explore ini kita bisa mengeksplorasi data yang lebih dalam lagi dibandingkan dengan fasilitas di frekuensi maupun di deskriptif yang submenu tadi. Misalnya, kita bisa menguji, ada nggak sih data yang ekstrim? Ekstrim ya, ekstrim, bukan nggak harus outlier. Nggak harus outlier. Ya. Nah, nanti kalian boleh tanyakan pada saat di sesi tanya jawab kalau kalian masih belum paham apa bedanya ekstrim dan outlier.
Sebenarnya nanti ada pembahasan lebih khusus, kapan kita disebut sebagai outlier, kapan kita disebut sebagai noise, gitu ya. Kemudian kapan disebut sebagai ekstrim dan seterusnya. Ya. Dengan menggunakan box plot, ya, diagram box, gitu ya, dan juga diagram stem and leaf. Nah, ini ada dua opsi. Teman-teman bisa explore banyak. Ini memudahkan kita. Lalu kita juga bisa dieksplor ini, kita uji normalitas dari distribusi data. Hal yang sangat penting di dalam banyak uji statistika inferensi ya adalah mensyaratkan adanya asumsi normalitas. Ya. Nah, kita bisa mengujinya di sini. Yang paling umum ya kita bisa menggunakan Shapiro-Wilks atau Lilliefors. Sebenarnya ada banyak uji normalitas ya. Tapi dua ini yang umum digunakan dan hal yang paling dasar yang teman-teman harus bisa kuasai gitu ya. Ini tersedia di submenu Explore ya, Shapiro-Wilks dan Lilliefors. Kemudian PP plots dan QQ plots. Itu ada dua submenu terakhir. Nah, di SPSS ini nggak hanya menyediakan fitur untuk menguji distribusi data, ini data yang menggunakan tampilan grafik, yaitu kita juga bisa nih menggunakan PP plots dan QQ plots. Di menu grafik ini kita tidak hanya menguji apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak, ya, mengikuti distribusi normal atau tidak, bell curve, ya. Tapi juga kita bisa menguji apakah sebuah data ini mengikuti distribusi data tertentu gitu ya. Karena distribusi data kan tidak hanya normal kan, tidak hanya normal. Jadi kalian refresh lagi apa namanya konsep dan definisi yang pernah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya ya, distribusi normal. Bisa juga nih, jangan-jangan dia mengikuti distribusi yang lain, chi-square kah gitu ya, ataukah eksponensial kah, Poisson kah, gitu, binomial, Bernoulli dan seterusnya ya dan lainnya. Artinya PP plots dan QQ plots ini membantu kita untuk mengecek tidak hanya apakah dia menguji apakah ini distribusinya, melihat ya secara visual mengikuti distribusi normal ataukah distribusi yang lain. Nah, berikutnya adalah submenu rasio. Di rasio ini sebenarnya very simple ya, simple sekali, yaitu kita hanya akan melihat bagaimana ringkasan statistik tersebut berupa rasio atau proporsi gitu ya. Nah, dalam banyak kasus ini penting. Kenapa rasio ini penting? Karena kalau kita hanya berbicara mengenai sampel saja, gitu ya, kita mungkin hanya bisa berbicara sedikit. Tapi kalau kita menggali lebih dalam ke rasio maupun proporsi, kita bisa berbicara mungkin lebih banyak, gitu ya. Karena walaupun tidak langsung secara langsung kita menyimpulkan untuk populasi, tapi kita berbicara mengenai proporsinya atau rasio. Okay? Nah, rasio yang sering juga kita sebut sebagai rasio statistik ini, pada intinya adalah hasil pembagian dari dua variabel ya, di mana semua variabel data yang bersifat bertipe rasio itu memiliki nilai positif gitu ya, misalnya tinggi badan, berat badan gitu ya, tipe data rasio, yaitu yang betul-betul angka gitu ya, angka yang sesungguhnya rasio. Nah, kemudian rasio statistik ini akan lebih berarti jika akan disertai satu atau lebih grouping variabel yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Grouping variabel kita mengelompokkan data menurut salah satu variabel atau lebih. Bisa berupa data kualitatif. Misalnya kita mengelompokkan data dengan grouping variabelnya adalah jenis kelamin atau gender dari seseorang. Kemudian tingkat pendidikannya, misalnya jenis pekerjaan dan seterusnya. Artinya kalau kita tadi memiliki data, misalnya hasil survei di Provinsi DKI Jakarta, gitu ya, kita lakukan grouping atau pengelompokan menurut jenis kelaminnya, jadi penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, atau penduduk yang pendidikannya SD, SMP, SMA dan seterusnya, atau jenis pekerjaannya. Ya. Nah, ini akan lebih memudahkan kita kalau kita menggunakan rasio statistiknya di sini. Nah, di rasio statistik ini kita bisa menjelaskan apakah ada nggak sih kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grouping variabel. Misalnya nih, berat badan seseorang yang tinggal di kota, apakah relatif lebih besar nggak dibandingkan dengan mereka yang tinggal di desa? Artinya apa? Artinya gini, kalau misalnya tadi kita memiliki hasil survei gitu ya, hasil survei di sebuah provinsi gitu ya, sebuah provinsi. Kita mengukur berat badan
penduduk gitu ya, penduduk. Nah, berat badan penduduk tadi kita hanya tahu rata-ratanya sekian, gitu ya, rata-ratanya sekian. Kemudian mediannya sekian, modusnya sekian, ya, standar deviasinya sekian, variannya sekian. Oke. Nah, ketika kita menggunakan rasio, kita bisa melihat lebih detail lagi. Misalnya, kita mau mengelompokkan, ya, ada nggak sih perbedaan antara kalau di kota sama di desa? Artinya kita lakukan pengelompokan dengan grouping variabel berupa wilayah domisili. Ya, jadi hasil survei tadi, duduk tadi kita pecah menjadi dua, menurut di desa dan di kota. Oke, bisa jadi, misalnya ya, tadi kita memiliki jumlah sampelnya adalah 1.000, gitu ya. Bisa jadi yang tinggal di kota, sampel kita kebetulan adalah 200, gitu ya. Yang di desa 800. Oke, nah kalau kita hanya melihat dari jumlahnya saja, kan tidak apple to apple, gitu ya. Artinya yang 800 lebih banyak datanya. Nah, dengan kita menggunakan rasio, ya, dengan menggunakan rasio, kita bisa melihat secara relatif, gitu ya, dibandingkan ini rata-rata secara 200 saja di kota dengan 800 yang ada di desa. Ya, sehingga kita bisa lebih objektif pada saat membandingkan dua kondisi ini. Gitu. Oke, berikutnya adalah cross tabulation atau cross tab. Di cross tab ini teman-teman yang pernah menggunakan ini di mata kuliah sebelumnya, sebenarnya kita bisa menggunakan Excel juga. Nah, di SPSS kita bisa menggunakan fasilitas cross tab ini untuk menampilkan, ya, kaitan nih antara dua atau lebih variabel, ya, atau sampai dengan menghitung apakah ada nggak sih hubungan atau korelasi antara dua variabel, ya, dengan menggunakan fitur cross tab ini, ya. Oke, nah berikutnya adalah visualisasi data, ya, visualisasi data. Di visualisasi data ini apa yang akan kita lakukan di sini dan sediakan oleh SPSS adalah yang paling umum adalah menggunakan grafik, ya, menggunakan grafik. Memang untuk grafik ini ada beberapa teknik yang nanti akan kita pelajari bersama-sama dan kalian bisa kita diskusikan, ya, bahwa masing-masing grafik itu peruntukannya berbeda-beda. Ya. Kapan kita sebaiknya menggunakan pie chart, gitu ya? Kapan kita sebaiknya menggunakan grafik batang atau bar chart, gitu ya? Kapan kita harusnya menggunakan grafik yang lain? Artinya sebelum kita membuat grafik yang sesuai, sebaiknya kita identifikasi skala data dari masing-masing variabel, kebutuhan dari penampilan grafik tadi, gitu ya. Misalnya nih, jika saya ingin membuat scatter plot, gitu ya, scatter plot hubungan antara dua variabel, misalnya berat badan sama tinggi badan, ya. Bagaimana nih berat badan terhadap tinggi badan, ya, untuk melihat secara visual korelasinya, secara visual saja, ya. Kita harus memastikan dulu bahwa berat badan sama tinggi badan tadi skala datanya misalnya interval, gitu ya. Nah, ini baru kita melakukan pembuatan scatter plot dengan grafik ini. Artinya nanti akan terlihat polanya seperti apa dan arah hubungan dari kedua variabel tadi, ya, secara visual, Artinya kita belum melakukan penghitungan korelasi, tapi kita hanya mengidentifikasi secara visual dari grafik yang kita gunakan, yaitu scatter plot di sini. Oke, kita bisa menggunakan menu graphs. Di dalam menu graph ini nanti ada chart builder yang bisa teman-teman gunakan. Opsinya ada banyak, ya, bisa kita sesuaikan mana yang kira-kira paling sesuai untuk merepresentasikan data yang akan kita tampilkan, gitu ya. Nah, pilihannya ada banyak. Nah, ini memerlukan pemahaman mengenai data dan pemahaman mengenai siapa user yang akan menggunakan data ini. Jadi mungkin secara fitur, secara fungsi mudah,
tapi akan membutuhkan jam terbang atau pengalaman dari teman-teman semuanya sampai bisa menghasilkan grafik yang sesuai dan yang tepat untuk merepresentasikan data tersebut. Tapi di sini kita akan berkenalan dengan fitur ini supaya nanti teman-teman ke depannya akan bisa mengeksplor gitu ya, mengeksplor tergantung data kita apa gitu ya, mana yang paling tepat untuk merepresentasikan data tersebut. Ini never ending learning gitu ya. Artinya nanti teman-teman dengan seiring adanya pengalaman itu akan memiliki sense untuk memilih chart mana yang sebaiknya tepat untuk kita gunakan. Tapi di sini teman-teman bisa mengeksplor dulu ya chart apa yang akan digunakan. Ada beberapa pilihan yang disediakan untuk chartnya, yaitu mulai dari bar chart, kemudian line chart, kemudian area chart, pie chart gitu ya, scatter plot, histogram gitu ya, box plot, dual axis dan seterusnya. Ini ada banyak. Tapi yang paling utama adalah kalau saya memiliki variabel A dan variabel B, data A dan data B. Mana nih grafik yang paling tepat untuk menggambarkan data saya? Ini diskusinya nanti bisa panjang, tapi itu akan bertambah dengan bertambahnya pengalaman dari teman-teman semuanya. Pada intinya adalah apakah itu sesuai dengan data kita? Yang pertama, yang kedua adalah apakah itu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna laporan dari data kita. Gitu ya. Selama dua itu terpenuhi, maka tugas teman-teman selesai. Ya. Nah, kita bisa memilih variablesnya di sini, kemudian mendefinisikan kategorinya, baru kita memilih chart mana yang akan kita gunakan. Oke, nah ini teman-teman kita bisa explore ya, kemudian mulai mengasah sense gitu ya, mana yang sebaiknya lebih tepat gitu ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman semuanya untuk di materi di pertemuan yang ketiga ini ya. Dan seperti saran saya di pertemuan sebelumnya, silahkan untuk mulai segera move on gitu ya dari toy example atau contoh-contoh yang terlalu sederhana. Nah, di pertemuan ini saya menyediakan ya data-data yang lebih lengkap gitu ya untuk teman-teman menguji coba dengan menggunakan SPSS ini, sehingga teman-teman tidak lagi hanya menggunakan data yang sifatnya sederhana, tapi bisa mengeksplorasi ini dengan menggunakan data yang lebih lengkap untuk mengasah sense dari teman-teman untuk menjadi seorang data scientist yang lebih baik. Oke, mungkin demikian untuk pertemuan kali ini ya. Kita akan diskusikan di sesi tanya jawab. Terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.